Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila, luar binasa. Sepertinya video ini tidak disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Kenapa? Karena aksi pembunuhan terhadap Donald Trump gagal total atau gatal. Wow, gila. Jadi guys, baru-baru ini ada kejadian yang sangat-sangat luar biasa di Amerika, di mana Donald Trump dihabisi, tapi sayangnya gagal. Sepertinya berita ini tidak disukai oleh warga Konoha gitu ya, terutama warga yang pengen Donald Trump modiar ya, terutama warga Konoha yang sering ngata-ngatain Donald Trump, terutama warga Konoha yang pengen Donald Trump modiar atau tewas. Namun kali ini Donald Trump selamat. Jadi kalau saya perhatikan, Donald Trump ini 2 tahun terakhir ini ada sekitar 3 kali percobaan pembunuhan, guys. Wow, gila. Salah satu presiden yang paling diincar di dunia. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang membunuh? Apa motifnya? Kenapa Donald Trump diincar? Apakah ini ada hubungannya dengan Iran? Jadi, kalau saya perhatikan, pelaku daripada percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump ini, wajahnya itu ke Arab-Araban. Jadi, saya melihat sepertinya ini imigran dari Iran. Atau sepertinya ini imigran dari Palestina. Kalau saya perhatikan wajahnya. Ya, dan setelah saya riset, saya menemukan sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Apa itu? Kemudian, selain itu, ternyata profesi daripada pelaku ini adalah seorang guru. Nah, ini kan ada semacam kejanggalan. Bagaimana mungkin seorang guru yang dihormati, guru di salah satu sekolah top di Amerika, tapi melakukan hal sekeji ini? Ini kan ada semacam pertanyaan besar. Kemudian selain itu, ternyata si pelaku ini, nama pelakunya itu bernama Cole, tulisannya Cole ya, nggak pakai E ya. Jadi si Mamang Cole ini sebenarnya dia itu adalah orang yang sangat-sangat peduli dengan politik. Bahkan dia pernah menyumbangkan uangnya ke pencalonan Kamala Harris. Wow, luar biasa. Sepertinya si Mamang Cole ini adalah oposisi daripada Donald Trump atau pendukung daripada Joe Biden. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini ada semacam dendam pribadi? Apakah ini ada dendam politik itu? Apakah ini ada hubungannya dengan Iran? Apakah ada hubungannya dengan Palestina? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian selain itu, ada satu kejanggalan lain gitu. Apa itu? Jadi, Donald Trump melakukan perjamuan di hotel yang sangat terkenal di Amerika, yaitu Washington Hill. Nah, di hotel ini sebenarnya sudah ada percobaan pembunuhan, yaitu terhadap Presiden Reagan. Jadi dulu ya, di tempat yang sama ternyata ada percobaan pembunuhan, namun gagal juga. Dan ini sebenarnya ada semacam keanehan. Dulu Presiden Reagan sudah pernah mau dihabisi di hotel ini, tapi bisa-bisanya Donald Trump mau menghadiri acara di hotel Washington Hill. Nah, ini kan ada semacam keanehan. Jadi sistem keamanan daripada hotel ini sebenarnya dulu udah ditutup celahnya, tapi lagi-lagi ada celah. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara pelaku itu menyeludup? Bagaimana dia masuk ke hotel tersebut? Padahal hotel itu sangat dijaga ketat. Kemudian acara apa dalam hotel tersebut? Ya, kemudian kenapa Donald Trump ini lagi-lagi lolos dari percobaan pembunuhan? Apakah karena dilindungi oleh Tuhan Yesus? Apakah karena dia orang yang rajin berdoa? Apakah karena dia rajin bawa Bible kemana-mana? Apakah karena dia rajin beribadah? Apakah ini ada korelasinya atau tidak? Sementara kalau saya perhatikan komentar-komentar di Konoha itu bikin saya mengelus dada.
Guys, sebenci-benci saya dengan Ayatollah Khamenei, saya tidak pernah menuliskan komentar yang bernada buruk terhadap Ayatollah Khamenei. Saya tidak pernah menuliskan itu di media sosial. Tapi kalau saya perhatikan, ketika percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump ini gagal, maka ada banyak komentar yang mengatakan, kok gagal sih? Harusnya berhasil dong. Kok gitu sih? Ya, besok coba lagi ya. Kok nggak mati sih? Mudah-mudahan cepat mati, mudah-mudahan cepat modiar, mudah-mudahan cepat tewas, mudah-mudahan kena angin duduk gitu. Jadi di Konoha itu ada istilah ya angin duduk, tunjukkan pesonamu gitu ya. Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan ada banyak warga Konoha yang menginginkan kematian daripada Donald Trump. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Donald Trump ini lebih jahat daripada Ayatollah Khamenei? Kalau kita ngambil dari sudut pandang yang paling rasional, siapa yang paling jahat? Apakah Ayatollah Khamenei atau Donald Trump? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya bongkar di video ini, mungkin saya akan dicakar-cakar oleh pendukung Iran. Saya akan dicakar-cakar oleh benci Donald Trump. Walaupun banyak yang tantrum, kejang-kejang, kolonjotan, kesurupan berjamaah, saya akan tetap bongkar ini. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, jangan skip ya guys. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi pada faktanya, ternyata si pelaku ini sudah menginap beberapa hari di hotel tempat Donald Trump mengadakan pertemuan atau perjamuan. Jadi Donald Trump itu mengadakan perjamuan atau pertemuan dengan para wartawan di hotel yang sangat-sangat luar biasa di Amerika, yaitu Hotel Washington Hill. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana pelaku mengetahui bahwa Donald Trump itu akan mengadakan pertemuan di hotel tersebut? Ini yang jadi pertanyaan besar. Dari mana seorang masyarakat biasa, warga California, mengetahui keberadaan Donald Trump, mengetahui di mana Donald Trump akan mengadakan perjamuan? Ini kan ada semacam keanehan. Apakah ada yang ngebocorin? Ya, menurut keyakinan saya, ini pasti dibocorin. Siapa yang ngebocorin? Ya mungkin pejabat-pejabat Amerika. Jadi ada semacam persaingan yang sangat ketat di Amerika kalau saya perhatikan. Kemudian selain itu, ternyata si pelaku ini mukanya tuh Arab banget. Ketika dia diringkus, ketika dia sudah diamankan, saya melihat mukanya tuh Arab banget. Saya nggak tahu apakah kakeknya atau buyutnya atau ayahnya yang keturunan Arab. Ternyata setelah saya riset, nggak ada tuh keturunan Arab. Apa mungkin kebetulan kali ya miripnya. Ya kan? Menurut data, menurut riset nggak ada tuh. Kemudian apa motifnya? Motifnya belum diketahui sampai sekarang ini. Yang jelas si Mamang Cole ini nggak pakai E ya.
pakai ya. Si Mamang Coli ini ternyata dia adalah lawan politik daripada Donald Trump. Pendukung lawan politik daripada Donald Trump. Kalau di Konoha itu ya mirip-mirip seperti pendukung Ganjar misalnya atau pendukung Pak Anies ya. Ya kemudian pengen melakukan percobaan pembunuhan terhadap Prabowo dan lain sebagainya. Nah, mirip-mirip seperti itu. Kemudian apakah ini terafiliasi dengan Iran? Menurut keyakinan saya sangat ya. Karena gini guys, Iran ini kan berkali-kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump. Pada saat dia kampanye juga ada percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump, tapi gagal total. Nah, kalau misalnya mengatakan, oh mana buktinya, mana datanya? Guys, biasanya data atau bukti itu biasanya itu datangnya belakangan. Buktinya, Menhan daripada Amerika mengatakan Donald Trump itu pernah mau dihabisi saat kampanye. Dulu waktu Donald Trump mau dihabisi, apakah masyarakat tahu pelakunya itu adalah Iran? Nggak ada. Ya, nggak ada guys. Jadi orang berpikir bahwa pelakunya itu adalah saingan politik Donald Trump. Jadi menurut keyakinan saya, sepertinya ya pihak Iran melakukan percobaan pembunuhan dengan membiayai dengan cara ngasih duit. Kalau misalnya dikasih duit 1 miliar US dollar misalnya, siapa yang nggak mau ya kan? Ya, jangankan 1 miliar, ratusan juta US dollar juga pasti ada yang mau. Karena apa? Karena di Amerika itu senjata gampang didapatkan dari manapun ya. Untungnya Donald Trump masih terselamatkan. Saya tidak membela Donald Trump di sini ya, disclaimer on ya. Saya benar-benar netral di sini ya. Saya tuh pengennya jangan ada yang mati gitu ya dalam perang ini. Tapi mau gimana lagi ya kan? Jadi menurut keyakinan saya ini pasti ada faktor daripada Iran. Siapa lagi kalau bukan Iran ya kan? Dulu juga yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump itu ya Iran. Tapi ini jarang dibongkar. Ini menurut data dari CIA dan FBI. Ya, kenapa? Karena menurut Iran, perang yang terjadi di Timur Tengah ini selesai kalau Donald Trump sudah modiar, sudah tewas. Dan di Konoha juga banyak banget yang pengen Donald Trump itu meninggal. Jadi gini guys, kalau kita bicara tentang kejahatan, saya tidak membela Donald Trump ya. Jadi gini, kalau Donald Trump itu jahat, ya tolonglah ya sama yang membela Iran ya. Kalau Donald Trump itu jahat, dia akan menggunakan nuklir menghabisi Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dia menggunakan atau tidak? Enggak. Ya, dia nggak menggunakan. Jadi itu artinya dia bukan orang jahat. Dia pengen masyarakat Iran itu jangan ya diperbudak oleh pemerintahannya gitu ya. Supaya masyarakat Iran itu ya sejahtera gitu ya. Kemudian rejim Iran itu supaya tumbang gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Kemudian Selat Hormuz supaya dibuka gitu. Secara tidak langsung Donald Trump itu membantu Konoha gitu tanpa kita sadari. Kalau Selat Hormuz terganggu, ya minyak juga terganggu kan. Jadi pendukung-pendukung Iran ini menurut saya pribadi terlalu membabi buta ya. Terlalu buta sejarah. Bahkan Pak Rizal Malarangeng juga mengatakan kita ini ya terlalu membabi buta, nggak tahu sejarah Iran seperti apa, ya bagaimana revolusi di Iran itu terbentuk, ya apa dasarnya, kenapa mereka membenci Amerika, kita nggak tahu ya. Yang ada di pikiran kita itu, yang kita berpikir bahwa Iran itu seiman dengan kita, selesai, nggak ada alasan yang lain. Ya, lagi-lagi kita berpihak karena seiman, ya, karena seagama. Itu nggak bisa dihindari, guys. Suka nggak suka, mau nggak mau, rata-rata manusia seperti itu. Kalau kita seiman, maka kita lebih membantu, lebih peduli. Tapi kalau tidak seiman, maka biasanya kita ya lebih biasa aja gitu. Nah, yang jadi pertanyaan dalam hal ini, apakah agama itu jadi semacam senjata makan tuan gitu? Apakah agama itu jadi senjata intoleran gitu? Apakah agama itu bisa bikin orang mabok gitu? Mabuk janda gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya tidak akan memutuskan ya. Saya akan putuskan sendiri ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya nggak berpihak di video ini ya. Kemudian selain itu, ternyata ketika dia mau melakukan pembunuhan terhadap Donald Trump, jadi
pas pampres atau pengawal daripada Donald Trump itu kan ada banyak sih ya, berlapis-lapis. Nah, ternyata di sana itu ada logam detektor atau ya pendeteksi logam gitu, pendeteksi senjata. Ternyata dia menerobos logam detektor, lalu diamankan. Dan Donald Trump langsung dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan ibu negara Amerika juga dipindahkan. Jadi Donald Trump itu gagal dibunuh. Lagi-lagi Donald Trump ini gagal maning dibunuh. Kemarin kupingnya kena, sekarang ada percobaan pembunuhan. Jadi kalau kita di posisi Trump, gimana coba? Ya, kalau misalnya mengatakan, oh dia kan menghabisi Ayatollah Khamenei misalnya. Ya kan selama 40 tahun kan Ayatollah Khamenei kan pengen ngajakin perang tuh ya. Matilah Amerika. Dari dulu kan Iran kan pengen perang dengan Amerika. Ya, kan yang ngajak perang itu kan Iran kan sebenarnya. 40 tahun ya mereka ngajak perang. Itu fakta yang sebenarnya ini jarang kita sadari gitu. Tapi kan kalau saya bongkar ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kolonjotan berjamaah. Karena apa? Karena kita bukan masyarakat pembaca. Kalau kita masyarakat pembaca, maka sebaiknya kita jangan berpihak gitu. Lalu kenapa saya bikin video ini? Karena kita terlalu benci dengan sesuatu hal yang tidak kita ketahui ya. Saya mengedukasi di video ini ya. Saya juga tidak membela Donald Trump, saya tidak berpihak pada Amerika. Saya berpihak pada Konoha supaya Konoha jadi negara maju ya. Karena kita malas membaca, saya suka membaca, yang saya baca itu saya tuangkan di video ini. Apa salahnya ya kan? Ya kan? Ya, ini halal kan? Ya nggak sih? Coba tulis kolom komentar apakah ini halal atau tidak. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.